berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah kita diberikan oleh Allah ya, subutul khair, ditetapkan dalam kebaikan, waziyadatul khair, ditambah terus kebaikan untuk urusan akhirat kita, untuk urusan dunia kita. Mudah-mudahan di waktu berkah ini kita sambil melakukan berbagai aktivitas ketaatan kepada Allah ya, mempersiapkan bekerja juga sambil mendengarkan dari kajian ilmu. Mudah-mudahan kajian ilmu yang kita lakukan di setiap hari ini menjadikan sebab ya keberkahan, dimudahkan jalan-jalan surganya Allah, sebagaimana dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, pasti Allah mudahkan baginya dengan mencari ilmu itu tariqan ilal jannah, jalan ke surganya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah pilih ya, mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, pasti Allah akan fakihkan orang itu terhadap agama. Nah, mudah-mudahan ya ikhtiar kita untuk terus meningkatkan tafakuh fiddin, pemahaman kita terhadap agama ya. Kita membahas satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis ya dalam setiap kajian kita. Nah, mudah-mudahan ya dan kita pun tidak lupa berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, langsung saja ya, kita masih melanjutkan tafsir dari ayat kursi ya. Mudah-mudahan hari ini dibereskan ya. Ini sudah berapa, 4 hari ya. Nah, ini supaya kita hatam satu-satu saja ya dulu. Nah, dibiasakan dihatamkan dulu. Nah, di sini ya kemarin kita sudah membahas ya tafsir madzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Mudah-mudahan setelah kita mengkaji, mempelajari ya fadilah, keutamaan dari ayat kursi, merupakan salah satu ayat yang paling agung dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Baqarah 255 ini, di antara 30 juz adalah ayat yang paling agung karena di dalamnya membahas ya tentang salah satu Asmaul Husna Allah yang paling agung, Al-Hayyu Al-Qayyum gitu ya. Kemudian nah, kita sudah dipraktekkan ya, dibaca setiap sebelum tidur kita baca, kemudian setiap setelah sholat wajib kita baca ya, zikir pagi, zikir petang, dalam setiap kesempatan ayat yang paling agung ini kita zikirkan, kita wiridkan gitu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan ya kepada kita semua ya. Kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, dengan mentadaburi setiap huruf, setiap ayat, mudah-mudahan Allah memberikan rahasianya ya. Karena Allah tidak memberikan rahasia itu kecuali kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kita berikhtiar ya memahami Allahu la ilaha illahu ya, bahwa Allah tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah gitu ya. Kita tidak boleh bersujud atau melakukan peribadatan kepada selain Allah, tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah ya. Bentuk ketauhidan uluhiyah kita semoga dikuatkan. Allahu la ilaha illahu, Allahu la ilaha illahu al-hayyu ya, bahwa Allah yang maha hidup, Allah yang terus menerus ya, ada kehidupan, dengan dilanjut dengan Al-Qayyum, bahwa Allah yang terus menerus mengurus makhluk ya. Kita setiap detik kita diurus oleh Allah gitu ya. Kemudian seluruh makhluk, bagaimana matahari tetap di orbitnya gitu ya, bintang-bintang tidak bertabrakan, itu semua adalah Al-Qayyum. Allah terus menerus mengurus makhluknya tanpa henti ya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, dan Allah tidak terkenai sinah ya, ngantuk, wala naum, tidur,
karena tadi nyambung ya bahwa Allah terus mengurus makhluknya ya, sedetil apapun apa yang terjadi, nah itu adalah dalam pengawasan Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah gitu ya, apapun yang ada di langit, penduduk langit, ada malaikat, ada ya makhluk-makhluk lainnya ya, wal ard gitu ya, dan di bumi Allah gitu ya, milik Allah semuanya. Lahu ma fis samawati wa fil ard, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Nah, kemarin sampai sini ya bahwa man di sini adalah penafian ya, bahwa seseorang tidak boleh lancang memberikan syafaat kepada orang lain kecuali atas izin Allah gitu ya. Bagaimana kemarin disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya satu-satunya yang Allah berikan izin ya memberikan syafaat nanti di yaumil akhir. Begitu mencintai Rasulullah ya, sampai bersujud gitu terus ya, sampai ke 4 kali sujud untuk memberikan syafaat pertolongan kepada orang-orang mukmin, sehingga sampai mereka itu yang ada yang langsung ke surga ya, ada yang transit dulu di neraka, dan Rasulullah memintakan pertolongan ya, syafaat untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahwa subhanallah sekali gitu ya, harus diyakini bahwa man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni, tidak ada yang bisa memberikan syafaat pertolongan ya kecuali hanya dengan izin Allah. Tidak seperti yang dilakukan oleh para para musyrikin ya, mereka itu menyembah bintang atau matahari itu misalnya, atau mereka menyembah Manat, Lata, Uzza itu liyuqarribunallah, itu menjadi wasilah yang menjadi syafaat menolong supaya mereka lebih dekat dengan Allah gitu, padahal tidak boleh seperti itu gitu ya. Bahwa wa kam min malakin fis samawati wa la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyazanallahu liman yasha'u yarda. Banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendakinya. Bahwa Allah menjelaskan para malaikat, di antara menjadi malaikat Jibril, tidak ada yang berani ya kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kemarin sudah kita ya sampai sana, bahwa kesimpulannya ini misalnya, sekalipun Nabi, orang yang paling mulia, yang paling dicintai Allah, beliau tidak berani memulai meminta syafaat kecuali setelah ada izin dari Allah. Bahwa mereka sujud kepada Allah, meminta izin untuk berbicara, beliau tidak meminta syafaat kecuali setelah ada izin ya. Mintalah syafaat, beliau juga tidak meminta syafaat kecuali dalam batas yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah mangdalladzi yashfa'u indahu illa biizni, nah kita kepada tafsir yang berikutnya ya. Ya'lamu, mengetahui, apa-apa, ma baina aidihim, apa yang di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang mereka. Nah, ketika kita membaca ya'lamu, bahwa Allah tahu ma baina aidihim, apa yang ada di hadapan, wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang mereka. Nah, di sini diuraikan ya di bawah bahwa makna kalimatnya itu adalah, kalau menurut Imam At-Tabari, bahwa ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum itu bahwa pengetahuan Allah meliputi segala yang ada dan segala yang terjadi, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah gitu ya. Kalau Ibnu Katsir menyampaikan bahwa ini adalah dalil peliputan Allah atas semua benda alam. Jadi peliputan Allah atas semua benda alam, baik yang ada pada masa dahulu ya. Jadi beliau menafsirkan itu baina aidihim, itu yang akan datang, wa makhalfahum, dan yang dulu gitu ya, bahwa Allah itu peliputan ilmu Allah atas semua benda alam gitu ya, baik yang dulu ataupun yang akan datang gitu ya. Kalau Hasan kan menyampaikan bahwa maksud dari ya'lamu ma baina aidihim wa makhalfahum itu adalah dia tahu segala sesuatu yang bisa diketahui, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah ya, dari semua keadaan makhluknya, sehingga Allah pun tahu rangkakan kaki semut hitam di tengah malam buta ya, di tengah hamparan padang pasir yang sunyi. Allah tahu gerakan atom di angkasa, gerakan burung yang terbang di udara, makhluk-makhluk lautan gitu ya. Nah, seperti itu, bahwa terliput sama Allah ya, apapun yang ada di langit, di bumi, semuanya ya.
Kemudian apa makna dari ya'lamu ma ya ada ma. Nah ini konjungsi ya, bahwa ya'lamu ma baina aydihim termasuk bentuk umum yang berarti pencakupannya itu ilmunya terhadap segala sesuatu. Jadi ma di sana itu artinya umum ya, segala sesuatu pokoknya sekecil apapun. Nah sedangkan kenapa wa ma khalfahum ini diulang ya, ini menguatkan bentuk umum tadi. Nah jadi pendapat para ulama tentang hum ya, bahwa pada firman-Nya khalfahum dan aidihim, domir hum di sini para mufasir menyebutkan beberapa pendapat ya dalam menetapkan kata ganti ya domir ini, diantaranya bahwa hum di sini atau him di sana itu kata ganti kembali kepada makhluk yang berakal yang terdapat dalam firman-Nya, bahwa kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, menurut Abu Atiyah ya. Nah kemudian ada berpendapat hum itu kembali ke makhluk, menurut tidak disebutkan makhluk yang berakal saja ya, makhluk. Nah bahwa ini mengisyaratkan kepada semua makhluk. Jadi pendapat pertama bahwa ya'lamu Allah tahu, ya'lamu ma khalfahu, ya'lamu ma baina aidihim ya, Allah tahu apa yang ada di hadapan, apa yang di belakang mereka. Ada yang berpendapat hum itu kembali kepada makhluk yang berakal. Kalau yang kedua kepada makhluk secara keseluruhan, bahwa Allah tahu gitu ya apa yang ada di depan dan belakang makhluk gitu ya. Nah kemudian dia berpendapat ketiga hum di sana itu kembali ke malaikat, menurut Imam Al-Muqatil. Nah kemudian pendapat para ulama tentang tafsirnya ma baina aidihim wa ma khalfahum, para mufasir menyebutkan beberapa tafsir di sini ya, bahwa maksud yang baina aidihim yang pertama ini adalah apa-apa sebelum mereka dari urusan dunia. Jadi Allah tahu apa-apa tentang urusan dunia kalian gitu ya. Sedangkan khalfahum itu apa yang akan terjadi sesudah mereka itu urusan akhirat. Jadi ada yang menafsirkan bahwa ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum itu bahwa Allah tahu gitu ya urusan mereka di dunia, wa ma khalfahum Allah tahu urusan apa yang akan terjadi di hari urusan akhirat gitu ya. Jadi yang pertama, yang kedua, yang pertama artinya akhirat baina aidihim karena mereka akan menghampiri, sedangkan yang kedua adalah wa ma khalfahum adalah dunia karena mereka akan meninggalkan di belakangnya. Kemudian yang kalau yang pendapat ketiga, yang pertama itu adalah urusan langit sampai hingga dunia, sedangkan yang kedua adalah apa yang ada di langit. Nah yang pertama artinya ajal mereka lewat ya, bain aidihim, sedangkan yang kedua adalah sebelum mereka diciptakan Allah tahu gitu ya. Yang pertama artinya kebaikan dan keburukan yang pernah mereka kerjakan ya, ya'lamu ma baina aidihim, Allah tahu gitu kebaikan dan keburukan yang pernah mereka kerjakan, wa ma khalfahum, sedangkan yang kedua adalah apa yang mereka kerjakan setelah itu. Kemudian pendapat tafsir yang selanjutnya adalah ya'lamu ma baina aidihim itu bahwa sebelum ada malaikat maksudnya. Kalau yang kedua adalah apa-apa yang sudah mereka ciptakan. Kemudian ada berpendapat bahwa apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka tahu dan apa yang mereka tidak ketahui. Jadi pokoknya apapun pendapat yang diambil dari berbagai pendapat ini, intinya Allah lebih tahu, ya alam Allah lebih tahu. Yang pasti ilmu Allah meliputi semua yang pernah terjadi. Ma baina aidihim wa ma khalfahum, semua yang terjadi pada saat sekarang atau apa yang akan terjadi gitu ya. Dengan kata lain Allah tahu segala keadaan makhluk gitu, dan tidak ada seorang pun yang tersembunyi dari ilmu Allah gitu ya. Nah apa yang akan terjadi kemudian ya, apa yang terjadi setelahnya. Kemudian nas-nas yang menunjukkan bahwa peliputan Allah itu terhadap semua makhluk. Jadi Allah itu meliput ya seluruh makhluk, diantaranya di surah Toha ya, bahwa Allah tahu apa yang ada di hadapan mereka, apa yang di belakang, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Dia tahu apa yang ada di hadapan dan apa yang di belakang. Mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada yang diridhoi Allah, dan mereka itu selalu hati-hati karena takut kepada Allah. Banyak ya ayat-ayat tentang bagaimana peliputan ilmu Allah. Kemudian hubungan kalimat ini dengan penggal sebelumnya ya, mangdalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, dengan kalimat ini bahwa di dalam kalimat ini terdapat keterangan latar belakang pengharaman manusia ya untuk memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Jadi tidak boleh pengharaman untuk memberikan syafaat ya kecuali atas izin Allah, sebab dialah satu-satunya yang bisa mengetahui keadaan siapa yang layak memberikan syafaat dan siapa yang
layak mendapatkan syafaat, hanya Allah yang tahu masalah ini ya. Imam Ar-Razi menyampaikan bahwa ketahuilah bahwa maksud dari ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum ya, bahwa layak mangdalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, dia tahu keadaan siapa yang layak memberi syafaat, siapa yang layak mendapat syafaat, yang berkaitan dengan hak menerima pahala dan siapa yang berhak menerima siksa. Allah tahu segalanya gitu, tidak ada itu yang tersembunyi gitu dari pengetahuan Allah. Bahkan orang yang bisa memberikan syafaat pun tidak tahu tentang keadaan dirinya, sehingga mereka mendapatkan kedudukan yang agung ya di sisi Allah gitu ya. Mereka tidak tahu bahwa Allah memberikan izin kepada mereka untuk memberi syafaat, bahkan boleh jadi mereka justru mendapatkan murka karenanya gitu ya. Nah hal ini menunjukkan bahwa tidak ada makhluk pun yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Ini sudah disampaikan oleh Ibnu Asyur ya, bahwa hal ini juga yang mendukung kalimat siapa yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya gitu ya. Ada satu pertanyaan yang bisa diajukan di sini, kenapa mereka dilarang memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah? Ada yang menjawab karena mereka juga tidak tahu siapa yang berhak memberi syafaat. Boleh jadi mereka terkecoh ya dengan penampilan, misalnya terlihat alim, terlihat bagus misalnya, sementara itu Allah tahu siapa yang berhak memberikan syafaat, karena Allah tahu apa yang ada di hadapan mereka, tahu apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bisyai'in min ilmih, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah. Jadi ketika kita membaca wala yuhitun, mereka tidak tahu bisyai'in terhadap sesuatu min ilmih, ataupun apa-apa dari ilmu Allah. Nah ini diantaranya yuhituna bisyai' itu maknanya itu adalah jadi mengharuskan adanya peliputan terhadap sesuatu dari segala sisinya dan pencakupan terhadapnya. Jadi peliputan terhadap sesuatu dan sisi ilmu itu menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani bahwa engkau harus tahu keberadaan sesuatu itu gitu, jenis, proses, kesudahan akhirnya, dan apa yang akan terjadi. Nah jadi meliput di sini ya bahwa tahu keberadaan sesuatu, jenis, proses, kesudahan akhirnya, dan apa yang akan terjadi. Min ilmi, para mufasir menyebutkan ada dua makna ya min ilmihi ini. Maksudnya ilmu yang berarti sesuatu yang diketahui, ada juga ilmu itu sendiri dan sifat-sifatnya. Dua pendapat ini benar ya. Nah kemudian makna kalimat bahwa ada dua makna ya, bahwa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa ini. Nah maknanya itu adalah tidak seorang pun mengetahui sesuatu yang diketahui Allah kecuali siapa yang dia kehendaki untuk diajarinya gitu. Pokoknya wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa itu tidak ada seorang pun mengetahui sesuatu. Kita itu nggak bisa mengetahui sesuatu kecuali yang diketahui Allah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diajari gitu ya. Tidak ada seorang pun mengetahui zat dan sifat Allah kecuali siapa yang dibuatnya tahu gitu ya. Kemudian Imam At-Tabari dalam tafsirnya bahwa tidak seorang pun selainnya tahu sesuatu kecuali yang dikehendaki untuk mengetahuinya, bahwa Allah berkehendak lalu Allah mengajari. Kalau Ibnu Atiyah, tidak ada ilmu yang dimiliki seseorang kecuali dengan kehendak Allah untuk membuatnya tahu gitu, bahwa apapun yang kita tahu itu karena Allah berkehendak kita tahu misalnya. Ibnu Katsir menjelaskan ya bahwa tidak ada seorang pun bisa mengetahui sebagian dari ilmu Allah tentang sesuatu kecuali seperti yang diajarkan. Ya, diajarkan Allah kepada dia dan membuatnya tahu. Jadi boleh jadi maksudnya adalah mereka itu tidak mengungkap ilmu tentang sesuatu pun dari pengetahuan tentang zat Allah dan sifat-sifat kecuali seperti yang diungkapkan Allah kepada mereka, bahwa sedang ilmu mereka tidak dapat meliputinya. Nah, beberapa bukti di sini ya bahwa minimnya ilmu makhluk, kita sebagai makhluk begitu minim ya ilmu kita. Sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam menggambarkan bahwa para nabi, rasul, dan sebagian orang solih bisa tahu yang gaib. Mereka bisa tahu apa yang terjadi, apa yang bakal terjadi. Nah, tentu saja gambaran ini bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam kalimat di atas bahwa wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Sekalipun para nabi tidak tahu gitu ya kalau tidak diajarin sama Allah gitu ya. Nah, di sini contoh-contohnya ya, misalnya bukti-bukti bahwa makhluk Allah itu tidak tahu kecuali Allah menghendakinya tahu dan Allah ajarkan. Nah, misalnya para malaikat kan tidak tahu nama-nama benda yang ditunjukkan kepada mereka. Ketika Allah mengabarkan kepada malaikat bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi, mereka menyodorkan pendapat ya bahwa
bahwa wa idz qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, para malaikat kan menjawab gitu ya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, kenapa engkau mau menjadikan yang bertumpah darah ya, menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, mereka menyodorkan pendapat itu, tapi Allah menolak pendapat mereka karena Allah tahu dan mereka malaikat tidak tahu. Hal ini dipertegas dengan cara menampakkan ketidaktahuan mereka tentang nama benda yang ditunjukkan kepada mereka. Misalnya tadi ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika Tuhanmu berfirman pada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa engkau ya Allah mau menjadikan khalifah di bumi yang akan membuat kerusakan padanya, wa tasfiku dima, menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbih, padahal kami makhluk yang senantiasa bertasbih gitu ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, yang selalu memuji mensucikanmu. Kemudian Allah berfirman, inni a'lam ma la ta'lamun, sesungguhnya aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Nah, contohnya wa 'allama Adamal asma. Tuh lihat Nabi Adam ya, Allah ajarkan Nabi Adam nama-nama benda. Kullaha tsumma araduhum 'alal malaikah. Kemudian mengemukakan kepada para malaikat ya, Nabi Adam menyampaikan ini namanya, ini namanya. Kemudian Allah berfirman gitu ya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala, kemudian Allah ambiuni, sebutkan kepadaku, bi asma'i haula'i, ke malaikat ya, sebutkan kepadaku nama-nama benda itu, in kuntum ta'lamun gitu ya, aradum al faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, jika kalian orang yang benar. Qalu, para malaikat menjawab subhanak. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang kau ajarkan kepada kami, ma'alam tanah. Innaka antal alimul hakim, engkau adalah maha tahu, maha bijaksana. Sehingga kata Allah ya, ya Adam ambihum, wahai Nabi Adam, ambihum, beritakan kepada mereka nama benda ini. Bahwa Allah menyuruh ya, ambihum bi asmaihim, bahwa qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jadi Allah tanya membuktikan bahwa sekalipun malaikat ketika Allah tidak ajarkan tidak tahu gitu ya. Makanya hai Adam, beritahukan kepada mereka, ya Adam ambihum bi asmaihim. Maka setelah diberitahukan falama amba'ahum, bahwa ini namanya ini benda ini namanya ini gitu ya, bahwa nah ini sudah disampaikan ya, bahwa ambihum bi asmaihim falama amba'ahum bi asmaihim qala alam aqul lakum inni alamu ghaibas samawati wal ardh wa alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun gitu ya. Bukankah sudah kukatakan kepada kalian ya para malaikat bahwa sesungguhnya aku tahu rahasia langit dan bumi dan tahu apa yang kalian lahirkan dan apa yang kalian sembunyikan. Nah, jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Nabi Adam bisa tahu nama-nama benda sebab Allah mengajarkan kepada Nabi Adam. Sementara para malaikat tidak tahu karena memang Allah tidak pernah mengajarkan kepada mereka. Subhanallah ya, bahwa maha benar Allah ketika berfirman dan mereka tidak tahu apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya gitu ya. Nah, bukti yang lain bahwa ilmu manusia atau makhluk yang lain itu ya, bahwa jin tidak tahu kematian Nabi Sulaiman gitu. Sekalipun jin ya makhluk gaib gitu ya. Jadi kan para jin itu bekerja di hadapan Nabi Sulaiman. Dengan izin Allah mereka membuat bangunan ya seperti apa yang diperintahkan. Kemudian Allah menetapkan kematian Sulaiman. Ternyata mereka tidak tahu kematian Nabi Sulaiman ya, kecuali udah waktu yang lama gitu ya. Selama waktu itu mereka tetap ya mengerjakan perintah dari Nabi Sulaiman. Ketika mereka tahu kematian Nabi Sulaiman, mereka pun berandai-andai, andaikan mereka bisa tahu yang gaib, tentu mereka tidak akan berada dalam azab yang menghinakan. Nah, ini ya bahwa Allah menyampaikan bahwa sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya ya, di bawah kekuasaan dengan izin Rabbnya. Siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendaki dari gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besar ya, seperti kolam, periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Maka ketika kami ini ya menelapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya kecuali rayap yang memakan tongkat. Maka ketika dia tersungkur, taulah jin bahwa
kalau sekiranya mereka tahu yang gaib, tentu mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Ini Ibnu Katsir berkata bahwa Allah mengabarkan cara kematian Nabi Sulaiman dan bagaimana dia memberitahu ya kematian beliau kepada para jin itu ketika mereka sedang merampungkan pekerjaan yang berat gitu ya. Ketika itu Sulaiman tetap bertumpu ya di tongkatnya. Seperti yang dikatakan Ibnu Abbas ya, kematian beliau itu sudah berlangsung kira-kira 1 tahun gitu baru diketahui gitu ya. Kan mereka merampungkan pekerjaan yang begitu berat gitu ya, dan Nabi Sulaiman berada di atas pada tongkatnya. Nah, kematian beliau itu sudah berlangsung kira-kira 1 tahun ketika rayap-rayap tanah memakan tongkat Nabi Sulaiman yang kemudian menjadi rapuh, kemudian jatuh ke tanah. Maka baru diketahui bahwa beliau telah meninggal sejak sekian lama. Akhirnya jin dan manusia pun menyadari bahwa ternyata jin juga tidak bisa mengetahui yang gaib gitu. Nah, bukti lain gitu ya, Nabi Adam dan Siti Hawa terperdaya ucapan setan bahwa ketika Allah melarang ya kepada Nabi Adam dan Siti Hawa mendekati pohon, kemudian setan mendatangi keduanya dengan pura-pura menampakkan rasa kasih sayang gitu ya, seperti memberikan nasihat yang tulus gitu ya. Kemudian menganjurkan agar keduanya memakan buah itu huldi ya, sambil menjelaskan manfaatnya jika mereka berdua memakannya ya. Itulah di setan terus mengganggu sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa terperdaya dengan ucapan setan. Maka keduanya memakan buah itu ya, hingga akhirnya datanglah celaan dari Allah. Nah, ini bahwa ya Adam ya, bahwa di sini bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga ya, serta makanlah buah-buahan yang kamu sukai, jangan wala taqrabah hadhihi sajarah, tetapi jangan mendekati pohon ini. Kemudian lalu menjadilah kamu berdua sama orang yang zalim. Maka setan membisikkan pikiran jahat ya kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, Rob kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Setan bersumpah kepada keduanya bahwa sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Maka setan membujuk ya untuk supaya makan dengan tipu dayanya. Ketika keduanya sudah merasakan buah holdi itu ya, tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Dan mulailah keduanya menutupinya ya, mewarokil jannah, dari daun-daun surga. Kemudian Allah menyeru, bukankah aku sudah melarang kamu berdua dari makan buah huldi ini ya, bahwa sesungguhnya setan itu adalah aduwwum mubin, setan itu adalah musuh yang nyata. Dan kemudian berkata, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami sudah mendolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, pasti kami termasuk orang yang rugi. Nah, ini kisah ini juga dalam Al-Baqarah ya. Fa azzalahuma syaitan anha fa akhrajahuma mimma kana fihi ihbitu misran fa innalakum ma sa'altum. Keduanya digelincirkan setan dari surga ya, dan Allah berfirman ya, ihbitu ya, turunlah, sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, dan bagikan ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Nah, andai kata Nabi Adam dan Siti Hawa tahu bahwa itu adalah tipu daya yang tersembunyi dari hati setan, tentu keduanya tidak akan terbujuk oleh nasihat yang palsu ya, dan tentu keduanya tidak akan mengalami apa yang mereka alami. Nah, itu bukti bahwa sekalipun nabi gitu ya, sekalipun malaikat, bahwa ilmunya terbatas. Wala yuhitu nabi syai'in min ilmihi illa bima syaa gitu ya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim mengambil keputusan untuk menyembelih putranya, sementara beliau tidak tahu kesudahan dari perbuatannya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil keputusan untuk menyembelih putranya ya, Ismail, dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Dan putranya yang berbahagia itu juga siap ya, Nabi Ismail, untuk disembelih. Ya abatif'al ma tu'mar. Ya wahai ayahku, silahkan gitu ya. Maka Allah di sini ya bersyukur atas kepasrahan mereka berdua ya. Ayah juga sangat ikhlas ya, kemudian putranya juga luar biasa ya abatif'al. Bahwa kisah ini ya disampaikan bahwa ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata bahwa ini arafil manam, bahwa aku melihat dalam mimpi aku menyembelih kamu. Fangdur madza tara, pikirkan apa pendapatmu.
Nah, kemudian ya abati fa'al ma tu'mar gitu ya, wahai ayahku kerjakan apa yang diperintahkan, insya Allah kamu akan mendapat termasuk orang yang sabar. Ketika keduanya berserah diri ya, Nabi Ibrahim membaringkan anaknya atas pelis-pelisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dua, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu sudah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami berikan balasan pada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim ujian yang baik di kalangan orang datang kemudian. Salamun ya, kesejahteraan dilambahkan atas Nabi Ibrahim. Demikian kami berikan balasan orang yang berbuat baik, sesungguhnya ia termasuk orang yang beriman. Andai kata Nabi Ibrahim tahu bahwa putranya tidak jadi disembelih, tidak jadi dan ditebus dengan sembelihan besar, lalu buat apa beliau tetap melaksanakan? Nah, jadi dengan contoh peristiwa ini jelas bahwa para nabi, rasul tidak bisa mengetahui kecuali apa yang diajarkan Allah kepada mereka ya. Setingkat nabi, setingkat malaikat pun gitu. Kemudian Nabi Yakub tidak tahu tempat keberadaan putranya Yusuf yang hilang ya, dan bagaimana keadaannya. Nah, Nabi Yakub kehilangan putra tercintanya ya Nabi Yusuf. Beliau menangis sampai menjadi buta gitu ya, bahwa beliau benar-benar sangat sedih kehilangan Nabi Yusuf, sehingga rasanya ingin mati ya karena kesedihan itu. Beliau tidak tahu di mana putranya berada, bagaimana keadaannya ini ya, bahwa dalam surah Yusuf ya, Yakub berpaling dari anak mereka seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah orang yang menahan amarah ya terhadap anaknya. Mereka berkata, demi Allah senantiasa kamu mengingati Yusuf sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk yang binasa. Yang aku menjawab, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku gitu ya. Bahwa sesungguhnya kepada Allah lah aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak tahu. Nah ya, bahwa ini ashku bathi gitu ya. Andaikan Nabi Yakub tahu di mana keberadaan putranya, dan kadang tentu tidak akan seperti itu gitu ya, selevel Nabi Yakub pun. Nabi Musa ya lari dari tongkat yang tampak berubah menjadi ular yang gesit. Nah, di antara mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa adalah tongkatnya bergerak seperti ular yang gesit ya. Setelah tongkat itu dilemparkan ke atas tanah. Ketika Nabi Musa melihat perubahan ini untuk pertama kali, beliau lari menghindar dari tongkat itu ya. Lalu Allah menyuruh beliau untuk kembali lagi dan tidak perlu takut gitu ya. Lemparkan tongkatmu ya. Maka ketika tongkat itu menjadi ular, Nabi Musa melihatnya bergerak-gerak seolah ular yang gesit, lari ya, berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Musa diseru, hai Musa, datanglah kepadaku, jangan kamu takut, sesungguhnya kamu orang yang aman, kata Allah ya. Nah, mungkinkah Musa akan lari dari ke belakang ya ketika melihat tongkatnya berubah menjadi ular? Andai kata beliau tahu yang gaib gitu ya. Kemudian Nabi Sulaiman tidak tahu raibnya burung hudhud. Nah, Nabi Sulaiman kan memeriksa burung hudhud dan tidak bisa dan tidak melihat keberadaannya ya, tidak mengetahui sebab ketidakhadiran. Maka beliau pun menjadi murka ya, bahkan sudah menetapkan untuk memberikan hukuman yang keras ya kepada burung hudhud. Bahkan beliau akan menyembelihnya jika burung itu tidak memberikan alasan yang masuk akal gitu ya. Dan Nabi Sulaiman memeriksa burung hudhud. Kenapa aku tidak melihat hudhud ya? Apakah enggak hadir? Sesungguhnya aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya, dan atau benar-benar dia datang kepada aku dengan alasan yang terang gitu ya. Maka tidak lama kemudian datanglah hudhud ya. Aku sudah mengetahui sesuatu yang kamu belum tahu gitu, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai ada perempuan di Saba yang memerintah, yaitu Ratu Bilqis ya, dan dia dianugerahi segala sesuatu, punya singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah gitu ya, dan setan, menyembah setan, dan menjadikan mereka memandang indah perbuatan mereka. Lalu mereka menghalangi mereka dari jalan, sehingga mereka tidak dapat petunjuk agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan dari apa yang terpendam, apa yang di langit, di bumi, atau apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan. Nah, bahwa dialah Allah ya, Rabb yang punya arsy yang besar. Sehingga Nabi Sulaiman berkata, coba akan kami lihat apakah kamu benar atau kamu seorang yang dusta. Pergilah dengan membawa suratku ini
ya jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikan apa yang mereka bicarakan. Nah, andai kata Nabi Sulaiman tahu yang gaib, tentu tidak akan murka kepada Hudhud ya, karena tidak tampak. Di samping itu tentu beliau juga tidak akan menetapkan mengazabnya, menyembelihnya jika Hudhud tidak memberikan alasannya masuk akal. Nah, ini ya dikuatkan dengan perkataan Hudhud setelah menghadap Sulaiman bahwa aku sudah tahu sesuatu yang belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu negeri Saba suatu berita yang penting yang diyakini. Nah, di sini Imam Al-Qurtubi ya dalam tafsirnya bahwa maksudnya saya tahu sesuatu yang tidak engkau tahu. Nah, ini ya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana Rasulullah mengirim 70 sahabat ke beberapa kabilah yang meminta tenaga mereka ya, namun para sahabat itu dibunuh secara licik gitu ya. Nah, di sini bahwa setingkat Rasul pun gitu ya, bahwa Bani Ri'al Zakwan, Bani Lihyan meminta bantuan kepada Rasul, maka beliau mengirim 70 sahabat yang pandai baca ya. Namun ternyata permintaan itu hanya sekedar siasat licik, mereka membunuh para sahabat itu gitu. Nah, ini bahwa dalam hadisnya ini ya, mengirim 70, mereka itu kami sebut sebagai Al-Qurra pada zamannya. Mereka aktif berdakwah siang hari, sholat pada malam hari. Sesampainya di mata air Ma'unah ya, mereka dikhianati dan dibunuh secara licik. Kemudian kabar ini didengar oleh Nabi, lalu beliau melakukan kunut selama sebulan ya, berdoa sesudah sholat subuh agar menimpakan bencana kepada orang-orang yang masih hidup, yaitu kepada orang-orang Ri'al, Zakwan, Usayyah dan Bani Lihyan. Nah, apakah beliau benar-benar akan mengirim 70 sahabat yang pandai baca kepada kabilah itu? Anda kata beliau tahu ya akan dikhianati, akan dibunuh, pasti tidak akan seperti itu gitu ya. Andai kata ada yang mengatakan bahwa beliau tahu pengkhianatan kabilah itu terhadap para sahabatnya, lalu apakah sifat yang akan diberikan kepada beliau? Siapa yang berani berkata seperti berarti dia tidak telah melakukan dosa yang besar. Benar apa yang dikatakan oleh putri Abu Bakar Siddiq, seorang wanita yang jujur, putri yang jujur dan istri dari makhluk Allah yang paling jujur. Barang siapa beranggapan bahwa beliau mengabarkan apa yang bakal terjadi besok, beliau berarti dia telah melakukan perbuatan yang amat lancang terhadap Allah. Sebab bahwa tidak ada yang bisa tahu yang gaib, siapapun yang ada di langit melainkan Allah semata. Jadi kesimpulannya, tidak ada seorang pun ya, wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa, tidak seorang pun yang mengetahui ilmu Allah melainkan menurut apa yang diajarkan Allah kepadanya. Baik itu raja, nabi, rasul, termasuk pemimpin semua manusia ya, kekasih Allah yaitu baginda Rasulullah, tak ada yang bisa mengetahui yang gaib melainkan apa yang diajarkan Allah. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Nah, ini terakhir hubungan kalimat dengan penggalan sebelumnya bahwa wallahu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, bahwa mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, merupakan penyerta dari kalimat sebelumnya, bahwa dia tahu, Allah mah tahu apa yang di hadapan, apa yang di belakang. Karena kalimat ini merupakan penyempurna ya, bahwa Allah mengetahui sedang kalian tidak tahu. Nah, jadi seperti itu ya, diantaranya bahwa penyertaan ini menunjukkan ketunggalan Allah dalam masalah ilmu, yang berarti menunjukkan keesaan Allah gitu ya, bahwa ibadah tidak layak diberikan kepada siapa yang tidak mengetahui segala sesuatu. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak bisa menalar sama sekali disembah ya, perhata patung. Maka ibadah itu harus murni diberikan kepada siapa yang tahu segala sesuatu, yang tidak ada sesuatu pun besar atau kecil lolos dari pengetahuannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin menguatkan ya akidah uluhiyah kita ya, tauhid uluhiyah kita, bahwa ketunggalan Allah sebagai pemilik ilmu yang sempurna, yang meliputi segala sesuatu tanpa yang lain. Di sini terkandung dalil apa yang ditetapkan Allah di permulaan, bahwa Allah tidak ada ilah selain Dia. Keesaan Allah dalam tauhid uluhiyah dan tauhid ubudiyah. Karena hanya Allah yang tahu segala sesuatu, kita sebagai hamba ya, sebagai tauhid ubudiyahnya hanya Allah yang patut kita sembah gitu. Nah, seperti itu Allah mengulang-ulang ya. Nah, mungkin karena jam 6:19, insyaallah kita akan lanjutkan besok ya, bahwa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, memenuhi, meliputi gitu ya, bahwa apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Maksud kursi itu apa gitu ya, insyaallah besok akan kita lanjutkan.
Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan dalam mengkaji tafsir dan fadilah ayat kursi semakin memantapkan hati kita ya, menguatkan ketauhidan kita, ketauhidan uluhiyah kita, ibadah kita ya, semuanya semakin menguatkan. Dan jangan lupa terus dibaca terus minimalnya sebelum tidur ya, setiap selesai sholat wajib. Kemudian dalam kesempatan apapun ayat yang teragung yang ada dalam Al-Quran ini kita zikirkan, kita wiridkan, kita baca, sehingga Allah akan memberikan rahasianya ya kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bunda Lia ditutup rupina Bunda ini tos Bunda Nur tos di sekolah. Apunten besok telat Bunda. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Haja Penti yang sudah menyampaikan ilmunya. Jazakillah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan ilmunya makin tambah-tambah berkah, sehat, dan panjang umur. Jamaah kajian subuh yang berbahagia, kita akhiri kajian ini dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kajian subuh yang berbahagia, mudah-mudahan